Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Metro Siang. Kali ini kita dalam segmen Fact Check. Ajang Formula E Jakarta 2022 sudah berhasil diselenggarakan. Antusiasme warga terlihat melalui ramainya penonton yang hadir. Nah, ini jadi salah satu indikasi positif awal yang baik bagi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas lengkapnya dalam paparan data berikut ini. Yang pertama kita akan lihat dulu kilas balik secara general saja suksesnya Formula E Jakarta 2022. Seperti yang kita ketahui dan juga kita saksikan bersama, pemenang dalam Formula E Jakarta tahun ini adalah Mitch Evans yang kemudian piala juara satunya langsung diserahkan oleh Presiden Joko Widodo yang juga hadir dalam hajat Formula E Jakarta 2022. Dan yang paling membanggakan lainnya juga adalah pemirsa ada 7 mantan pembalap F1 juga berlomba di Ancol, Jakarta. Dan ini juga merupakan rangkaian dari balapan Formula E musim 2021-2022 dan ini merupakan balapan ke-9. Nah, bagaimana sebenarnya kaitannya dan juga indikasi positifnya bagi ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di Indonesia? Kita lihat dulu mengapa penting EV ini. Kontribusi mobil listrik pada lingkungan. Mobil listrik ataupun kendaraan listrik, pemirsa, yang pertama, kendaraan listrik sudah pasti lebih rendah emisi ketimbang kendaraan berbahan bakar fosil. Bahan bakar fosil akan menghasilkan sekitar 125 gram per kilometer emisi karbon dioksida. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan yang menggunakan listrik murni ini jauh berbeda. Bahkan hanya 0 sampai dengan 5 gram per kilometer emisi CO2. Nah, berdasarkan data dari Global Carbon Project, estimasi karbon dioksida di Indonesia ini ada sebanyak 487 juta ton per 2017. Sampai dengan 2021, pemirsa, Indonesia masuk dalam daftar negara yang sangat tidak mencukupi terkait dengan kesenjangan target dan juga tindakan mengurangi emisi. Kemudian kita lihat pula ada terkait dengan upaya mengurangi polusi udara. Di Indonesia, polutan PM25 ini merupakan salah satu masalah yang masih belum bisa teratasi. Kalau kita beralih perlahan ke mobil listrik, maka akan muncul kontribusi 11 sampai dengan 13% keluaran dari polutan PM2,5 ini bisa perlahan dikurangi. Pemirsa, polutan PM25 merupakan partikel yang bisa menimbulkan gangguan pernafasan dan ini berbahaya bagi manusia. Konsentrasi rata-rata tahunan PM25 di Jakarta saja per 2021 itu bisa mencapai 39,2 mikrogram per meter kubik. Sedangkan WHO menargetkan bahwa rata-rata tahunan adalah 5 mikrogram per meter kubik di tahun 2021. Tidak hanya itu, masih ada lagi minim polusi suara karena tingkat kebisingan dari mobil listrik ini hanya 21 desibel saja. Ini kalau kita bandingkan dengan rata-rata kebisingan di DKI Jakarta, ini angkanya jauh berbeda karena di Jakarta tingkat rata-rata kebisingan mencapai 76 desibel, pemirsa. Dan yang terakhir adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan ini juga sudah sesuai dengan salah satu target yang telah ditetapkan pemerintah di tahun 2030 kita harus berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selanjutnya kita lihat lagi bagaimana dengan industri mobil listrik di Indonesia. Industri mobil listrik di Indonesia sejauh ini sudah berjalan walaupun masih pelan langkahnya. Per 16 Maret 2022 ada terdapat 16.060 unit kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB yang sudah digunakan di Indonesia. Nah pemirsa, kendaraan listrik ini beragam mulai dari bis listrik, kemudian ada mobil listrik, ada juga kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 3 yang berbasis baterai listrik. Kalau kita bandingkan ini dengan kendaraan listrik ataupun mobil listrik yang terjual di seluruh dunia, angkanya masih cukup jauh. Karena di seluruh dunia tercatat ada 6,5 juta sepanjang tahun 2021 saja. Dan angka ini sebenarnya sudah meningkat 59% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Kalau kita bandingkan, Indonesia bahkan belum mencapai 1% dari total secara global penggunaan kendaraan listrik. Jadi ini masih menjadi sebuah pekerjaan rumah besar bagi Indonesia. Kemudian bagaimana dengan landasan hukumnya? Kita lihat bersama dalam Perpres yang sudah dikeluarkan
oleh Presiden Joko Widodo di tahun 2019, Perpres nomor 55, tentang pengembangan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau BEV. Nah, di sini kita memahami ada banyak lagi turunan dari aturan ini dan berusaha untuk diimplementasikan tidak hanya di DKI Jakarta saja, tapi juga di seluruh Indonesia. Yang pertama, formulasi agar penggunaan EV, electric vehicle, masif bisa diterapkan di masyarakat. Tapi tentu dimulai terlebih dahulu dari instansi pemerintahan yang terkait. Kemudian disusun pula kebijakan subsidi pembelian kendaraannya. Tidak hanya itu, penyusunan kebijakan insentif kredit kepemilikan kendaraan listrik. Dilanjutkan dengan program konversi mesin konvensional menjadi mesin berbasis baterai electric vehicle, dan juga ada penyusunan standarisasi dan spesifikasi baterai. Apalagi yang lainnya, ada juga upaya untuk mendorong Pemda, berarti ini ada di level daerah supaya tidak hanya di pusat saja, untuk memaksimalkan skema insentif dan juga disinsentif. Ini tetap tujuannya adalah untuk pengembangan kendaraan listrik tetap digunakan di Indonesia. Selanjutnya adalah membangun dan mengembangkan lokasi tertentu untuk penggunaan EV, mendorong semua instansi dan lembaga beralih ke EV sebelum digunakan secara masif di kalangan masyarakat. Dan yang paling menarik adalah penggunaan EV di G20 nanti yang akan diselenggarakan di Indonesia. Dan yang terakhir adalah untuk bersiap menerbitkan instruksi Presiden untuk percepatan implementasi dari penggunaan kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Kemudian bagaimana dengan roadmap-nya? Bagaimana dengan peta jalan dari KBLBB ini? Peta jalan ini disiapkan oleh beberapa kementerian. Kita akan lihat yang pertama dari Kemenperin yang tentunya berperan besar sebagai salah satu motor penggerak supaya EV bisa diterapkan lebih cepat di Indonesia. Yang pertama, sudah ada penugasan komponen utama terkait dengan kendaraan bermotor, baik mulai dari baterai, kemudian motor listrik, berikut dengan konverternya. Ini tentu dalam rangka upaya menciptakan ekosistem yang baik dan juga suportif bagi penerapan EV di Indonesia. Dan juga ada pengembangan industri baterai, sudah disiapkan sedemikian rupa hulu ke hilir, mulai dari perakitan sampai dengan proses daur ulangnya. Dan ada target pemirsa yang ditetapkan pemerintah 600.000 unit mobil listrik dan bis listrik pada tahun 2030 tentu harus bisa dicapai. Dan nantinya bisa berdampak pula pada lingkungan. Pertama, dengan target mengurangi konsumsi BBM bisa mencapai dengan 7,5 juta barel dan juga menurunkan emisi CO2 2,7 juta ton di Indonesia. Apalagi dari kita lihat peta jalan Kemenhub dalam rangka dan upaya untuk mewujudkan EV ekosistem yang baik di Indonesia. Yang pertama, Kemenhub juga menyiapkan agar penggunaan bus bertenaga listrik ini mulai dikerjakan, mulai diterapkan. Selain itu ada juga penggunaan bus listrik melalui program By the Service atau BTS. Nah, program BTS ini adalah pembelian layanan angkutan umum oleh pemerintah kepada operator angkutan umum swasta, pemirsa. Nantinya pemerintah hanya akan membayar sesuai dengan nilai angkut yang dihitung per kilometernya. Kemudian yang terakhir adalah nantinya KBLBB ini akan digunakan sebagai kendaraan operasional. Sama seperti yang tadi sebelum digunakan secara masif oleh masyarakat. Sejauh ini bagaimana pula dengan investasi yang tentunya perlu sekali, dibutuhkan sekali oleh Indonesia untuk mewujudkan EV ekosistem yang baik. Yang pertama, kita tahu bahwa soal baterai, pabrik baterai ini sudah mulai diperbincangkan di Indonesia dan semakin hangat diperbincangkan di akhir tahun 2021. Kemudian LG ini sudah mulai melakukan pembangunan pabrik di Indonesia dan yang juga tidak kalah penting adalah CATL dan ini diklaim sebagai Indonesia memiliki pabrik baterai di satu-satunya di Asia Tenggara. Kemudian apalagi yang penting pemirsa akhir-akhir ini di Maret 2022. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia juga sudah melakukan penandatanganan MOU dengan beberapa perusahaan yang nantinya akan ambil andil penting terkait dengan pabrik baterai yang ada di Indonesia. Tidak hanya dari perusahaan asing saja tapi juga ada perusahaan dari Indonesia. Nah,
Dari keseluruhan yang paling diperhatikan adalah berapa nantinya total investasi yang ada di Indonesia. Angkanya cukup fantastis. Total investasi ini mencapai 8 miliar US dollar atau setara dengan 114 triliun rupiah. Dan kalau nantinya dikapitalisasi pasar, dengan perkiraan estimasi sampai dengan tahun 2030, angkanya bahkan diperkirakan akan menyentuh lebih besar daripada 100 miliar US dollar. Nah pemirsa, Indonesia memang terus berkomitmen dalam mewujudkan green economy dan juga green energy. Komitmen ini pula juga sempat dibahas oleh para menteri yang datang di World Economic Forum 2022. Implementasinya Indonesia akan membangun ekosistem dari hulu hingga hilir terkait dengan industri mobil listrik. Ini merupakan sebuah komitmen yang secara konkret dinyatakan oleh Indonesia. Selain itu nantinya di IKN hanya akan ada mobil listrik saja yang boleh beroperasi. Nah, inilah bentuk komitmen Indonesia untuk mewujudkan green economy dan juga green energy yang nyata di Indonesia.